Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi Aufklärung. Pengertian Aufklärung. Pada abad 18, pemikiran filsafat diliputi oleh suatu masa yang bernama Aufklärung, yang memiliki arti pencerahan. Kata Aufklärung berasal dari bahasa Jerman. Jika dalam bahasa Inggris disebut Enlightenment. Pada masa ini, masyarakat Eropa mendapat penerangan dari masa kegelapan dengan dimulai optimis untuk maju dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang Aufklärung atau Enlightenment dilatar belakangi oleh revolusi ilmiah, yaitu perkembangan dalam ilmu pengetahuan di mana metode ilmiah menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi. Metode ilmiah ini menggunakan hipotesis, eksperimen percobaan, dan observasi pengamatan. Ilmuwan yang karyanya melandasi Enlightenment misalnya adalah Isaac Newton pada 1643 sampai 1727. Metode ilmiah ini menggantikan pendekatan ilmiah sebelumnya yang berdasarkan kepercayaan atau tradisi. Tokoh-tokoh Aufklärung. Yang pertama, Francis Bacon. Francis Bacon merupakan tokoh awal dalam bahasa Aufklärung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak terus-menerus menggantungkan diri pada Tuhan. Caranya adalah melalui pengusahaan terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikiran tercermin dalam karyanya tahun 1689 yang menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh hukum kodrat dan tiap individu memiliki hak-hak yang akan tak boleh dirampas darinya. Locke juga membahas tentang pemerintahan. Suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu agar pemerintah tidak merampas hak-hak individu. Jadi, keberadaan negara berfungsi untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya. Yang ketiga, Isaac Newton. Nama ini pasti sudah nggak asing untuk kalian ya. Sekuat darinya terkenal karena penjabaran hukum gravitasi. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi, benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Karyanya yang terbesar dan paling berpengaruh miliknya adalah Philosophiae Naturalis Principia Mathematica tahun 1687. Pemikiran tentang fisika ini ternyata membawa wajah baru dalam ilmu pengetahuan, sehingga dirinya merupakan tokoh yang berpengaruh di masa kini. Pengaruh Aufklärung terhadap dunia. 1. Berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia. Kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. 2. Bermunculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aufklärung berhasil merevolusi bidang intek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Gerakan Aufklärung juga berdampak kepada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas. Sebagai negara penjajahan Eropa, Indonesia juga merasakan dampaknya, dan hal tersebut terlihat dari penerapan politik etis oleh pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini dapat menguntungkan Belanda karena memperkerjakan tenaga yang terdidik dan murah dalam pembayaran. Politik etis yang terjadi dari edukasi, irigasi, serta emigrasi. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Perkembangan ini misalnya adalah penemuan unsur-unsur oleh ilmuwan Perancis Antoine Lavoisier 1743 sampai 1794. Penyusunan ensiklopedi ilmiah seperti Encyclopedia Britannica serta dipublikasikannya sistem taksonomi hak asasi manusia juga berkembang pesat.
terutama kebebasan individu dan kebebasan beragama. Konstitusi Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 1787 memuat ide-ide kebebasan ini sebagai pengaruh Enlightenment. Kebangkitan ilmu pengetahuan dunia barat dikenal dengan istilah Renaissance yang artinya kebangkitan kembali. Pada abad ke-14 kemudian juga dikenal istilah Aufklärung yang artinya pencerahan. Istilah ini populer di abad ke-18 menyebabkan kemunduran dan kehancuran konflik Islam yang dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.